spesial buat anda semua yang hadir di tempat ini maupun yang online service dimanapun anda berada. Kita percaya hari ini akan jadi hari yang powerful. Mari berdiri bersama-sama. Beri tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita, come on. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau serta
di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur buat cintanya besar bagi kita. Terima kasih Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will
hidup kita. Dan di atas segalanya, Dia Bapa yang bisa kita percaya bahwa kasih-Nya cukup bagi kita. Pribadinya cukup bagi setiap kita. Maka dari itu boleh nggak saudara saya ajak bersama-sama untuk angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau meresponi cintanya Tuhan dengan kita menyembah Dia bersama-sama pagi ini. Yes God, yes God, yes God. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Kau setia Tuhan, Kau setia dulu sekarang selamanya.
anugerah-Mu Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada hingga hari ini. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh mengalami surga. Karena anugerah-Mu kami boleh melangkah terus, melewati berbagai macam tantangan, dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Kami percaya anugerah-Mu mengawali hidup kami terus ya Tuhan. Dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan Engkau terus ingin membangun hidup kami untuk makin serupa dengan Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kami semua hari ini, supaya kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu sebentar. Roh Kudus menolong kami, supaya pesan firman-Mu akan memberkati tiap hidup kami dan akan memberkati kami untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah menyiapkan ibadah sepanjang hari ini, memberkati tim Praise and Worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan, memberkati mereka semua supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusias Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Semua yang terjadi di Alpha Omega Church hanya bisa terjadi karena ratusan orang yang melayani, berkorban tenaga, waktu, usaha, dan lain-lain untuk kita semua bisa beribadah dan terlayani dengan baik. Kita ingin merayakan ini semua dalam Leaders Appreciation Day. Kita akan berkumpul bersama-sama, saling menghargai dan menguatkan, dan diinspirasi oleh pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Chuang dari City Harvest Church Singapura. Semua kita yang melayani dalam area apapun akan berkumpul bersama di Surabaya, akan menjadi satu di EOC DPU tanggal 23 November. Daftarkan diri kita ke PKS dan Kepala Departemen supaya kita bisa mengatur slot yang terbaik. Mari berkumpul bersama, saling menghargai dan diinspirasi bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudara semua. Kita senang dapat berkumpul bersama lagi di hari ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Tiba saatnya kita semua akan mendapat kesempatan untuk memberi. Dan inilah kesempatan buat kita untuk membawa sebagian berkat dari yang Tuhan berikan buat kita semua. Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih karena anugerah Tuhan yang besar untuk kita sekalian. Semua persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk visi dan misi Alpha Omega Church, dan khususnya kita juga terus mendoakan dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Jakarta dan juga di Palangkaraya, supaya mereka yang sedang dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan di sana, Tuhan akan mencukupkan semua yang mereka perlukan. Di Jakarta yang dulunya ruangan itu hanya memakai 4 AC, sekarang karena berpindah ke tempat yang lebih besar dan ruangannya dibagi beberapa tempat, sehingga mereka memerlukan 10 AC di belakangan ini. Saudara-saudara, dan kita berdoa supaya ruangan yang ada yang hampir 2 kali lipat dari yang lama akan berguna untuk membawa banyak jiwa berkumpul berjumpa juru selamat ya. Puji Tuhan. Dan juga di Palangkaraya
Kita doakan supaya Natal mereka sudah bisa menggunakan ruangan yang baru, dan ini sedang dikerjakan terus. Atap mulai disambung untuk ke ruangan yang lama, ya, dan nanti mereka akan memiliki 8 kali 30 ruangan yang cukup besar, panjangnya hampir seperti ini, tapi ruangannya lebarnya 8 meter. Saudara-saudara sekalian, kita doakan mereka semua yang hari-hari ini mereka terus mengerjakan itu secara bersama. Mereka kemarin sore dan sepanjang hari Sabtu membersihkan, ya, menyiapkan semuanya supaya hari ini mereka bisa menggunakan tempat yang dipakai untuk bekerja sepanjang minggu, ya, yang kotor untuk dibersihkan. Dan saya percaya Tuhan memberkati semangat mereka semua dan mereka boleh melihat berkat Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang telah memberi waktu, memberi tenaga dan juga dana, ya, untuk pekerjaan ini. Saya yakin Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa dan kita menyiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup ini dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan kami percaya, ya Tuhan, bahwa Tuhan terus peduli dengan hidup ini, dan hari ini kami ingin datang dengan membawa rasa syukur kami. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami buat, besar atau kecil, Tuhan, itu semua akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara juga bisa menggunakan online untuk menyampaikan persembahan saudara-saudara, ya. Dan juga ada mesin edisi di lobi yang dapat digunakan. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita datang pada bagian yang kedua dari tema kita, surga dunia. Dan di bagian yang kedua ini kita akan membahas subtema tentang aku enggak mampu. Aku enggak mampu. Kondisi kehidupan ini bisa bermacam-macam, dan di beberapa waktu terakhir ini terdengar banyak orang yang membutuhkan kesempatan untuk bercerita, untuk sharing, untuk didengarkan, ya. Dan seringkali keluar kalimat-kalimat yang menyatakan begitu, aku enggak mampu, aku tidak tahu harus melakukan apa lagi, ya, dan seterusnya. Nah, jujur saja di setiap kita pasti ada perasaan seperti itu, tapi mungkin sebagian juga akan berkata, masa aku mesti menyampaikan kepada yang lain. Ya, saudara-saudara. Tetapi ingat saudara-saudara, kita memang sangat membutuhkan kekuatan dan support, ya, dan semangat dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, hal ini mengingatkan kita semua bahwa kita ini hanya manusia yang biasa, yang sangat terbatas. Ya, yang sangat terbatas. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dan kita membutuhkan a great force, ya, kekuatan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Saya beberapa kali bertemu dengan banyak orang-orang yang katakanlah mereka telah berhasil dengan usaha-usaha mereka. Tetapi ketika mereka menjumpai satu masalah yang di luar kemampuan mereka, dan mereka tetap mempunyai kata-kata yang sama, aku sudah tidak tahu mesti melakukan apa lagi. Ya, saudara-saudara, yang tadinya dengan harta yang melimpah, tapi tiba-tiba kesehatannya terpukul begitu rupa, sampai dokter pun hanya mengatakan waktu tinggal 6 bulan.
Kira-kira kita mau lari kemana? Ya, malah ada yang sudah sampai pergi kemana-mana, lalu dokter hanya bilang, cepat bawa pulang daripada nanti tidak nututin. Itu dokternya berarti masih bagus. Kalau dokter yang lain lagi, dia akan bilang, masukkan ICU. Gitu. Habiskan uangmu di sana. Gitu. Tapi saudara-saudara tetap dia sudah mentok dan dia tahu ini hanya diusahakan, tapi hasil pasti sudah tidak ada. Nah, saudara-saudara sekalian, kondisi yang seperti ini bukan hanya kita sendiri yang mengalami, tapi ada banyak orang di sekeliling kita. Dan kita membutuhkan kawan untuk berbicara. Kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita yang mau dan bersedia untuk mendengarkan. Ya, karena kita butuh kekuatan itu. Nah, Alkitab memberi contoh kepada kita bahwa berdoa bukan hanya berdoa sendirian, tetapi secara korporasi, bersama-sama, itu akan sangat berguna untuk kita semua. Suatu ketika ada orang yang dalam keadaan yang tidak mampu, dia sudah tidak sanggup lagi dalam hidupnya karena dia menderita lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan, dia hanya tertidur, dan dia dibantu dengan beberapa kawan-kawannya yang lain. Suatu hari teman-temannya ini mendengar bahwa Yesus ada di sebuah kota. Lalu teman-temannya membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Dan kita melihat ceritanya bersama-sama dalam Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Tapi kita membaca yang pertama ini di ayat 1 sampai yang ke-5. Coba kita baca sama-sama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memperhatikan dari catatan Markus ini. Yang pertama, kita melihat Yesus itu punya otoritas. Yesus yang berotoritas. Yesus punya kuasa. Yesus ini dia memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Dan kuasa ilahi inilah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi bersama dengan seluruh isinya. Ya, manusia dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kuasa ilahi ini pula yang mengalahkan kuasa iblis di saat Yesus bangkit dari kematian. Kuasa ilahi ini kuasa yang luar biasa dan dia lebih besar dari kuasa manapun. Nah, di dalam Markus pasal yang kedua ini, saudara-saudara berbicara tentang kuasa ilahi yang asalnya dari surga. Dan di situ diceritakan, kalau mulai dari pasal 1 sampai pasal 2, kita membaca dan mendengar ceritanya, setan-setan diusir dengan kuasa ilahi ini. Berbagai macam mujizat terjadi. Dan minggu yang lalu kita membahas orang kusta di zaman itu. Penyakit yang bisa menajiskan itu pun disembuhkan. Nah, relevansinya bagi hidup kita pada hari ini, saudara-saudara. Dengan segala kuasa ilahi ini, hari ini Roh Kudus itu diberikan bagi setiap orang yang percaya
Kuasa ilahi Yesus itu menyertai kita semua, orang-orang yang percaya. Jadi di dunia ini, saudara-saudara, dimanapun kita lewat, dimanapun kita berada, ada macam-macam kuasa. Tetapi kita percaya dalam hidup kita, kita disertai dan ada di dalam kita kuasa ilahi itu. Ya, maksudnya Tuhan ingin supaya kita terus berdampak bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Buat kita hari ini, karena kuasa ilahi Yesus ada di dalam kita, lalu Dia memberi kita hikmat, sehingga kita dapat menguasai area-area yang sulit dalam hidup ini. Mungkin keluarga kita, mungkin kesehatan kita, mungkin keuangan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin hal kerohanian kita. Dia memberi kita hikmat untuk mengatasi, untuk bagaimana kita harus melakukan. Dan di sisi yang lain kita juga akan melihat karena kuasa ilahi Yesus yang ada di dalam kita, ini juga akan mewujudkan mujizat demi mujizat. Mujizat itu terjadi di pekerjaan kita, di keuangan kita, keluarga kita, pernikahan kita, kesehatan kita, pertumbuhan anak-anak kita. Ya, juga termasuk di saat kita bersaksi, memberitakan kabar baik, di saat kita memuridkan kawan-kawan kita, di sana kuasa ilahi itu turut bekerja. Haleluya. Sehingga hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kuasa ilahi itu membuat kita juga menjadi berkat bagi mereka yang lain. Ya, ini yang telah kita pelajari bersama-sama. Tuhan memberkati Abraham dengan 2 pesan. Aku memberkati kamu dan aku menjadikan kamu berkat. Hidup kita juga demikian. Kalau Tuhan hanya memberkati kita, lama-lama kita bisa berubah motivasi. Tapi ketika kita sadar bahwa mata uang itu ada 2 sisi. Kehidupan itu selalu ada 2 sisi. Dan Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita perlu ingat terus pesan Tuhan. Haleluya. Kuasa ilahinya ada di dalam kita, bukan hanya menguntungkan diri kita, tetapi supaya kita bisa memberi dampak bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Secara manusia kita memang terbatas. Kemampuan kita tidak besar. Tetapi ketika favor Tuhan, ketika perkenanan Tuhan itu dilepaskan, ketika Dia melepaskan, favor Tuhan melepaskan kuasa ilahi ke dalam kita, ini yang membuat mujizat-mujizat Tuhan itu, keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam hidup kita dan melalui kita semua. Haleluya. Ya, saudara-saudara, orang-orang yang biasa-biasa saja, karena dia hanya ikut saja, dia ingin membuktikan bahwa ketika dia mendoakan sesamanya bisa mendapat jawaban dari Tuhan. Dan ini yang kita alami di setiap kelompok sel. Ketika di situ ada yang menceritakan beban-beban hidupnya, penyakitnya, keuangannya, ya keluarganya. Di saat itu mereka berdoa bersama. Dan di tengah-tengah kelompok sel itu terjadi mujizat demi mujizat. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kelompok sel bukan hanya seminggu sekali. Kelompok sel itu adalah acara setiap hari. Saudara bisa menghubungi kawan-kawanmu yang ada, saudara-saudaramu yang ada di dalam kelompok sel setiap hari. Dan mereka bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Dan kita percaya mujizat dan keajaiban Tuhan bisa terjadi bagi kita semua. Puji Tuhan. Kata-kata ini baik. Bisa kita ucapkan sama-sama saudara-saudara. Mari kita ucapkan, favor Tuhan itu bisa releasing kuasa ilahi di dalam kita.
untuk membuat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kita sendiri, bukan saya saja pribadi, tetapi kita semua akan mengalami itu. Ya, nah, semua kita mengingat, saudara, dan kita tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin orang butuh saya. Lalu saya tidak bisa mengatakan bahwa segala-galanya itu adalah saya. Tapi kita mesti tahu bahwa kita ini perlu kawan-kawan yang lain untuk mensupport. Kalau tidak ada kawan saya yang lain, saya tidak bisa berguna buat saudara-saudara. Tapi karena ada mereka yang lain yang mensupport saya dengan pemahaman-pemahaman, dengan pengertian-pengertian, lalu ini yang membuat saya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Demikian juga dengan hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu terus tergabung. Kita perlu terus ada dalam kelompok ini. Kita bukan sendirian. Haleluya. Ya, karena kita tidak punya kemampuan itu. Dan ini yang sering kedengaran. Ya, seringkali kita merasa begitu. Waduh, aku sudah mentok. Aku sudah tidak tahu jalannya mana lagi. Aku sudah tidak mengerti harus berbuat apa. Ya, saudara-saudara, mari kita mau ingat bahwa kita perlu kekuatan Tuhan. Dan ingat kuasa ilahinya ada di dalam kita. Di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu atas seseorang itu datang pergi. Ya, beda dengan di perjanjian baru. Di perjanjian baru itu Roh Tuhan itu dianugerahkan dan dia tinggal, dia memeteraikan kita, ya, menandai hidup kita dan dia tidak meninggalkan kita. Di satu kisah, di saat seorang muda Gideon, dia dalam ketakutan, dia bersembunyi di satu desa yang kecil. Saudara-saudara, sebelum favor Tuhan itu dilepaskan untuk dirinya, sebelum favor Tuhan itu memberikan kuasa ilahi untuk Gideon, dia selalu ngomongnya begitu, aku ini kecil, aku dari suku yang terkecil, aku ini ya lemah, aku dalam ketakutan. Dia sangat insecure dan sangat terbatas. Dia merasa dirinya tidak berarti. Oleh sebab itu dia sembunyi. Nah, tetapi ketika favor Tuhan itu melepaskan kuasa ilahi, kuasa itu bergerak, membangkitkan dia, dia dipanggil keluar, dan dia disebut dengan kata-kata yang membangun. Kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Orang ketakutan disebut pahlawan gagah berani. Kalau bukan Tuhan yang menyebutnya, tidak bisa. Mungkin saudaranya mengatakan kamu pengecut, kamu lari, kamu bersembunyi. Mungkin dari suku-sukunya yang dia sebut paling kecil itu akan menyalahkan dia sebagai orang muda yang melarikan diri. Saudara-saudara, tetapi favor Tuhan berbeda. Malaikat Tuhan berjumpa dia dan berkata, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Kita perlu ingat, kita semua diciptakan hampir sama seperti Tuhan. Kita diberi kemuliaan, kita diberi kehormatan, dan kita diberi kuasa di muka bumi ini. Dan ini yang perlu kita pegang bersama-sama. Berlakulah seperti Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pergaulan kita, perkatakanlah perkataan yang seperti diucapkan malaikat Tuhan. Dan kita akan melihat perkara besar terjadi di sekeliling kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita kesel dengan anak-anak kita. Omongan kita yang meluncur begitu cepat.
ngomongnya cuma dengan gampang. Anak kok nakalnya bukan main. Andai kata dia menjadi anak yang diem banget, kita pun akan kebingungan. Terus kita ngomongnya selalu, ya ndak diem-diem amat lah. Ya, nakal sedikit ya ndak apa-apalah gitu. Ya kan, saudara-saudara. Kan itu namanya karep-karepmu dewek gitu. Tapi tiap orang itu mengalami pertumbuhan. Ya. Bagaimana kalau kita ganti kata-kata kita seperti kata-kata malaikat kepada Gideon. Kamu ini gagah perkasa. Kamu ini gagah berani. Kamu ini pahlawan. Kamu ini pandai. Saudara-saudara, ini nanti akan membangun anak itu menjadi orang yang luar biasa. Jadi izinkan favor Tuhan meluncurkan kuasanya melalui hidup kita semua. Dan kita yakin mujizat demi mujizat akan terjadi. Dan dari situ kita melihat ternyata kuasa otoritas Tuhan begitu besar dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin memperbaiki motivasi. Ya, dia ingin memperbaiki motivasi. Kalau kita membaca tadi di ayat 1 sampai yang kelima, saudara-saudara, catatan itu luar biasa. Orang-orang membawa kawannya yang sakit untuk digotong 4 orang, ya, lalu mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Tempatnya penuh, mereka naik ke atas atap dan dia buka atapnya dan mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudara-saudara perhatikan usaha yang luar biasa itu dilakukan oleh 4 orang ini. Di situ ada banyak orang. Ada banyak orang memenuhi tempat itu. Siapa mereka? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang memang punya motivasi yang benar terhadap Tuhan, mencari Tuhan? Ya, saudara-saudara, ternyata di situ itu ada banyak orang juga yang motivasinya enggak benar. Dia hanya ingin lihat Yesus mungkin akan mengadakan show mujizat lagi. Jadi kita enggak ketinggalan, kita dapat melihat mujizat yang edisi terakhir. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, ada sebuah kisah. Seorang bapak dia jalan-jalan di pantai, lalu dia melihat ada anak muda yang dia mengangkat bintang laut dari pasir di pantai, lalu dia angkat, dia buang ke laut, ke perairan, dia angkat lagi, dia buang, dia jalan terus gitu. Dan pantai itu panjang. Nah, bapak ini melihat pemuda ini melakukan itu, lalu dia bilang, "Hai pemuda, kamu itu melakukan hal yang percuma. Ya, karena apa yang kamu lakukan, kamu lihat itu pantai itu panjangnya begitu. Kamu sampai kapan kamu akan melakukan itu sampai ke sana? Dan bintang laut itu banyak di pinggir pantai, semua kayak gitu. Sebab anak ini berpikiran, kalau matahari makin panas sebentar, dia akan kekeringan dan dia mati. Nah, anak ini tidak menjawab apa-apa, tapi dia diberitahu kata-kata seperti itu, lalu dia ngomong begini, untuk yang satu ini tidak akan percuma. Dia ambil lagi, untuk yang satu ini tidak akan percuma. Untuk yang satu ini tidak akan percuma. Tahu-tahu dia jalan sudah berkilo-kilometer. Dan dia selalu mengatakan, untuk yang satu ini tidak akan percuma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan dan tindakan kita, konsistensi kita, karakter kita, itu punya dampak dari motivasi kita. Seringkali kita berkata, wah ini sudah bisa ditolong.
Ini percuma ini. Sudah sekian puluh tahun percuma, sudah nggak bisa dirubah. Tapi mari kita mau berkata seperti anak muda ini. Untuk yang satu ini tidak akan percuma. Untuk yang satu ini tidak akan percuma. Untuk yang satu ini tidak akan percuma. Saudara-saudara sekalian, dengan melakukan seperti itu, dia bisa melakukan apa yang dia mau dan akan terus dia lakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi mungkin kita merasa perjalanan hidup ini panjang. Ya, tantangannya banyak. Kapan selesainya seperti ini? Musim kering ini kapan habisnya gitu. Ya. Panas seperti ini kapan akan berakhir gitu. Ya. Kesulitan-kesulitan yang seperti kita alami sekarang ini kapan akan habis gitu. Tapi mari kita mau membangun motivasi dalam diri kita. Ada kata-kata saudara-saudara, motivasi itu kalau tidak dilakukan terus-menerus, dia akan habis. Hari ini kita dimotivasi, belum tentu sampai Kamis masih tinggal di ingatan kita. Kalau tidak kita lakukan. Oleh sebab itu motivasi itu perlu terus-menerus. Ya, nah. Lihat ini saudara-saudara, orang-orang yang mendekat kepada Yesus ini, siapa mereka? Mereka itu bukan semuanya orang ingin bersama-sama mendukung orang yang sakit disembuhkan. Bukan semua orang ingin bersama-sama mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi ada juga yang cuma mau lihat. Ada juga yang cari salahnya Yesus. Kira-kira dia akan melakukan apa yang bisa kita tuduhkan dia. Saudara perhatikan Markus 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Markus 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dia tahu di situ ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya cari salah. Oleh sebab itu waktu Tuhan mengatakan dosamu diampuni, mereka enggak terima. Sebetulnya orang itu diampuni dengan Yesus mengatakan begitu, ini bukan urusan mereka. Ya, saudara-saudara, tetapi mereka cari salah. Nah, ini yang membuat lalu mereka mengatakan, oh ia menghujat Allah. Pakai nama Allah lagi. Kelihatannya dia membela Allah lagi. Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus dia justru mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dan saudara perhatikan di Markus 2 ayat yang kedua tadi mencatat Yesus memberitakan firman kepada mereka. Jadi apapun motivasi orang datang kepada Yesus, Yesus itu terus memberitakan firman kebenaran. Dia ingin supaya firman kebenaran itu kita dengar terus menerus. Bukan hanya kita dengar, tapi bacalah di rumah kita masing-masing. Membaca Alkitab itu penting. Tujuannya apa? Untuk merubah mindset kita. Membaca Alkitab itu untuk membangun motivasi yang benar di dalam diri kita. Haleluya. Membaca firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Supaya motivasi ini dibenahi. Oleh sebab itu Tuhan gak peduli. Ada orang mau cari mujizat, oke. Ada orang mau cari salah, oke. Tapi dia terus memberitakan firman kebenaran. Firman kebenaran. Haleluya. Di Alpha Omega Church kita sangat berhati-hati dengan motivasi ini. Saudara-saudara, kita ingin supaya setiap orang yang datang dengan berbagai macam motivasi kita dapat diluruskan bersama-sama. Ya.
Di sini kita bukan dihakimi, tetapi kita mempelajari bersama-sama kebenaran itu untuk dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Supaya kita mengalami Tuhan, mengalami kebenaran, mengalami dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Haleluya. Saudara-saudara, kita semua sedang dalam proses. Tidak ada orang yang sempurna di sini. Tapi kita semua sedang dalam proses. Mungkin ada teguran, mungkin ada koreksi. Ya, mungkin kita diingatkan. Haleluya. Tetapi supaya motivasi kita makin sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika motivasi itu makin sejalan dengan Kristus, berarti kita makin dibentuk serupa dengan Kristus. Haleluya. Suatu ketika Tuhan Yesus bicara sama Petrus. Tuhan bicara sama Petrus, Tuhan tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Pertanyaan ini kalau mau dijawab gampang ya gampang. Kalau mau dijawab dengan serius mungkin berpikir sampai beberapa hari. Tapi Petrus jawabnya enteng. Dia bilang, ya Tuhan, aku cinta Tuhan. Kenapa enggak cinta? Dari tangkap ikan tidak berhasil diberi 2 perahu penuh dengan ikan. Kalau enggak terima kasih, enggak cinta Tuhan, kualat gitu. Ya, jadi mesti cinta Tuhan. Jawabnya enteng. Tapi Tuhan sebetulnya tanyanya bukan cinta yang seperti itu. Cinta karena aku diberkati, cinta karena. Tetapi Tuhan ingin supaya Petrus ngerti yang Tuhan tanyakan itu cinta walaupun. Cinta agape, yang cinta walaupun. Tuhan menunggu ini dari Petrus. Oleh sebab itu ketika 3 kali Tuhan tanya, lalu Petrus sadar, oh ternyata yang ditanyakan Tuhan bukan cinta karena. Tapi Tuhan tanyakan sama aku, cinta walaupun. Untuk itu Petrus lalu dia diam. Lalu dia hanya berkata dengan air matanya, Tuhan, Engkau yang tahu isi hatiku. Engkau yang tahu isi hatiku. Haleluya. Tuhan ingin membangun motivasi ini di dalam Petrus. Haleluya. Karena apa? Karena dia ingin supaya Petrus makin dekat hatinya dengan Yesus. Makin selaras. Karena Tuhan akan memakai hidupnya Petrus lain daripada yang lain. Secara dahsyat, secara luar biasa. Kalau mengasihi karena itu pileo. Tapi kalau mengasihi walaupun itu agape. Dan itu yang Yesus miliki dan ingin dia berikan bagi kita. Kalau kita menerimanya kasih agape, keluarnya mestinya juga kasih agape. Dan Tuhan ingin menyampaikan ini kepada Petrus bukan hanya sekali. Oleh sebab itu dia tanya sampai 3 kali. Petrus jawab. Tapi dia nonton Petrus sampai dia menjawab. Dan dia berkata, ya Tuhan, Tuhan yang tahu isi hatiku. Di saat itu hatinya Petrus diubah oleh Tuhan. Bukan lagi melihat kasih karena, tetapi kasih walaupun. Ini yang membuat Petrus berani berdiri dan bersaksi, dan mukjizat terjadi, 3.000 orang diselamatkan. Lain kali 5.000 orang diselamatkan. Dan terus menerus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin memakai hidup kita semua untuk memberi dampak. Haleluya. Impact orang yang ada di sekeliling kita.
Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia bangun motivasi kita dan dia tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan hati kita. Sebelum kita berkata Tuhan, Tuhan tahu isi hatiku, dia tidak akan berhenti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan motivasi itu kita akan dimurnikan, kita akan terus dibentuk makin selaras dengan Kristus. Sampai Petrus sendiri merasa dia kehilangan semua dari dirinya dan dia hanya punya Yesus. Haleluya. Yang ketiga, Yesus mengajarkan iman kesatuan. Ya, iman kesatuan, kekompakan, ya. Iman solidaritas, kekompakan. Saudara-saudara, kita berdoa pribadi itu baik dan Tuhan mengajarkan kuncilah pintumu dan berdoalah. Ini memang perlu waktu momen pribadi bersama dengan Tuhan. Masuk surga itu urusan tiap pribadi. Selamat itu urusan tiap pribadi. Kita tidak bisa gandol, kita tidak bisa nunut, tapi semua urusan pribadi. Semua kita mengerti akan datang waktunya Tuhan datang di awan-awan. Semua orang yang ditebus oleh darah Yesus, kita akan diangkat pergi ke sana bersama-sama. Nah, ini tidak bisa nunut. Kelihatan loh, kamu naik, Gilbert aku melok, gitu. Enggak bisa. Gilbert mesti berangkat sendiri, Lukas mesti berangkat sendiri, masing-masing saudara mesti berangkat sendiri. Kita tidak bisa gandolan satu dengan yang lain. Yang bisa adalah sekarang ini, yang kita bisa gandol, sekarang ini kita bisa ikut, sekarang ini kita bisa bersama-sama. Tapi ada datang waktunya, tiap orang akan berjumpa Tuhan, kita tidak bisa nunut. Tunggu aku di sana ya, nanti kamu jemput aku di pintu kerajaan sorga. Tidak ketemu, saudara-saudara. Saya garansi tidak akan ketemu. Mungkin saya cuma bisa lihat dari jauh. Mungkin saudara-saudara akan ketemu saya juga dari jauh aja gitu. Karena semua orang sibuk dengan Yesus. Fokusnya semua ke sana. Saudara-saudara, oleh sebab itu selama di sini kita bisa bersama-sama. Tapi kalau sudah pergi ke sana, itu ditentukan oleh masing-masing kita. Mari siapkan diri kita. Kalau doa sendiri, yes, ada waktunya. Keselamatan sendiri, yes. Ajaklah kawan-kawan yang lain, keluargamu, kawan-kawanmu. Ajak. Karena ini kesempatannya. Nanti kalau kita pindah ke alam yang lain, itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Saya berkali-kali menemani orang yang mesti berangkat. Dia ngomong, aku jangan ditinggal ya. Terus dia pegang tangan saya. Dan menghembuskan nafas sampai yang terakhir. Dia bilang, aku jangan ditinggal ya. Iya, ayo kita doa, kita nyanyi. Terus dia tarik nafas terakhir. Perginya sendiri. Selama di dunia bisa barengan. Mau pegang tangan pun bisa. Tapi perginya, ayo pergi bareng gitu. Enggak bisa. Belum waktunya. Dia mesti jalan sendiri. Kita hanya bisa memberi pesan, kalau malaikat jemput kamu, kamu berangkat. Dan dia berangkat. Bapak saya juga begitu. Dia kepikiran banyak juga. Tapi saya bilang, Bapak mesti berangkat kalau Tuhan jemput. Kita semua akan baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Lalu dalam waktu setengah jam dia berangkat. Saudara-saudara, jadi selama kita bisa bersama-sama, ayo kita mau memberi dampak satu dengan yang lain. Kita mau mendorong satu dengan yang lain. Haleluya. Selama sekarang
Karena ada waktunya kita nanti mesti jalan sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jadi kalau sekarang ini kita bisa doa sendiri itu baik untuk menguatkan kita ketika kita berkumpul bersama, doa korporat, doa menyembah bersama-sama. Haleluya. Waktu kita bersama-sama, kita akan bersama-sama juga menerobos kesulitan-kesulitan. Dan kita melihat mujizat. Ayat tadi mencatat orang-orang membawa seorang lumpuh digotong 4 orang. Ya, mereka tidak bisa masuk karena tempatnya penuh. Mereka naik ke atas, mereka buka atapnya. Setelah atap terbuka, mereka turunkan tilamnya. Supaya orang ini bisa ada di depannya Yesus. Haleluya. Cerita ini menarik, saudara-saudara. Karena Matius dan Lukas menceritakannya secara pendek. Tetapi Markus dia menulis lebih detail, lebih terperinci. Markus dia menceritakan bagaimana usahanya dari 4 orang kawan ini yang tidak gampang. Mereka tidak mau berhenti sampai membawa orang ini ada di depannya Yesus. Haleluya. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan, penuh, lain kali aja lah. Di lain tempat nanti kan ada juga Yesus pergi sana, nanti kita datang lebih pagi. Ya, contoh misalnya tanggal 24 kemarin, penuh gitu. Kita datang lihat, waduh aras-arasan, males, panas lagi. Terus kita pulang. Mungkin lain kali masih ada. Atau lihat di YouTube juga bisa. Saudara-saudara, tetapi 4 kawan ini tidak demikian. Dia cari jalan bagaimana supaya bisa membawa kawannya satu ini ada di hadapan Yesus. Naik ke atas atap tidak mudah. Contoh misalnya kita itu sendirian saja naik ke atasnya teras ini, lobi ini. Saya kira tidak mudah. Betul bukan? Jangankan saya yang masih muda begini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang sudah lebih tua pun, saudara-saudara pasti juga kerengkelan naik situ. Ya kan? Saudara-saudara. Lihat, mereka bawa orang naik ke atas. Di atas dia usaha buka atapnya. Lalu dia menurunkan orang itu. Oleh sebab itu kalau Tuhan melihat, Tuhan Yesus melihat iman mereka, imannya 4 orang ini, lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu justru, anakku dosamu sudah diampuni. Tuhan melihat imannya 4 orang ini. Tentang 4 orang ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena mereka tahu Yesus melihat usaha mereka begitu rupa. Untuk orang lumpuh ini yang perlu diberitahu, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Keselamatan sekali lagi tanggung jawab tiap pribadi. Bertobat itu tanggung jawab pribadi. Tetapi revival, mujizat terjadi karena ada orang-orang yang kompak. Sekelompok orang yang bersama-sama bersehati. Ingin menjembatani orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, saudara-saudara, saya percaya untuk Alpha Omega Church di Jakarta, di Palangkaraya yang hari-hari ini mereka sedang berusaha begitu rupa. Yang lain memberi waktu, yang lain memberi tenaga, yang lain memberi dana. Saudara-saudara sekalian, tujuannya apa? Supaya kita melihat revival, kegerakan, mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Karena orang-orang
dijembatani untuk berjumpa dengan Yesus. Kita akan mendengar banyak. Yesus berkata, dosamu diampuni, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau memiliki iman yang kompak. Haleluya. Iman yang dipersatukan. Bersama-sama bersatu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, sekali lagi, kelompok sel itu bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Tapi setiap hari. Kita perlu connect satu dengan yang lain. Haleluya. Supaya apa? Saling mendoakan. Supaya apa? Kita memberi dampak bagi mereka. Supaya mereka tidak sendirian. Saya yang lalu itu tiap sore, teman-teman itu 7-8 orang itu pasti datang berkumpul. Lalu saya hanya 2 orang saja. Saya dengan satu kawan lagi karena papanya dia punya toko meracang. Ya. Lalu kalau sekarang gitu misalnya seperti Alfamart gitu ya. Toko seperti itu. Kalau sore sudah kumpul semua, lalu kita ngomongnya gitu, ayo kita pergi makan. Terus dia pergi ke toko papanya, dia buka lacinya, dia ambilin uangnya, terus dia kantongin. Dia berangkat, ayo wis siap, dia bilang. Saya sendiri kalau pagi, saya ikut lelang, saya dapat duit, terus saya jaga ini. Ini pasti sore ini mereka kumpul. Tapi saudara tahu kalau masalah uang tidak ada masalah. Tapi waktu habisnya begitu banyak. Waktu habisnya begitu banyak. Sampai saya tidak bisa tidur lebih dari 4 jam. Jadi mereka sudah pulang semua, saya mesti mengerjakan semua tugas-tugas saya. Persiapan-persiapan. Pagi-pagi, pukul 4 sudah bangun lagi. Saudara-saudara, lalu saya pikir, waduh, buang waktu banyak sekali. Kayak apa kalau suruh saja mereka, kita kasih jadwalnya. Terus saya membaca satu buku, Watchmeni mengingatkan saya, kalau mereka tidak bergaul sama kamu, mereka akan bergaul dengan lain orang. Dan mereka jadi apa itu tanggung jawabmu. Waduh, hati saya terpukul. Terus saya bilang, oke Tuhan, aku mau ngeladeni mereka sampai jadi sesuatu. Dan saya berterima kasih sama Tuhan, mereka semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan rata-rata kawan-kawan ini sudah enggak ada semua. Tuhan masih biarkan saya sendirian. Saudara-saudara sekalian, tapi ayo kita semua mau berdampak bagi kawan-kawan kita. Ya, saudara-saudara, kita bisa bersama itu selagi ada di dunia ini. Sesudah itu kita harus melangkah dengan langkah iman kita sendiri untuk ketemu dengan Juru Selamat. Haleluya. Kesimpulannya, Tuhan itu ingin menjadikan kita kepanjangan tangan Tuhan. Kita perlu punya iman yang kompak. Iman yang bersatu. Kita menyadari Yesus itu punya otoritas. Dia mau membenahi motivasi kita. Dan dia juga mau mengajari kita untuk punya iman bersama-sama. Iman bersama-sama di dunia ini. Haleluya. Dan kita percaya ketika hati kita fokus kepada Tuhan dan kebesarannya, saudara-saudara, ketika kita merasa kita tidak sanggup, di situ ada Tuhan yang sudah memberikan kuasanya. Dia melepaskan kuasa ilahinya ke dalam kita semua. Ke dalam kita semua, baik yang di atas, baik yang di bawah. Dia melepaskan kuasa ilahinya untuk kita semua. Haleluya.
Haleluya. Dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan kita akan mengalami hidup yang memberi dampak bagi orang lain. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau ke dalam hati kami. Kami berterima kasih boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh menyeru Engkau Tuhan dan Bapa. Terima kasih. Terima kasih karena kawan-kawan kami, orang tua kami mendorong kami untuk berjumpa dengan Engkau. Dengan usaha yang tidak mudah, tapi kami sampai ada di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Engkau mengucapkan kata-kata ini bagi diri kami masing-masing. Dosamu sudah diampuni. Terima kasih. Terima kasih. Jadikan kami juga berdampak bagi mereka yang lain. Berikan kami motivasi, berikan kami semangat dan gairah kebersamaan, supaya kami juga boleh membawa kawan-kawan kami yang lain, sehingga mereka juga mendengar kata-kata Tuhan, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benamkan kami, tenggelamkan kami ke dalam kuasa-Mu, kuasa ilahi-Mu yang besar itu. Supaya kami punya pengalaman lebih dalam dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa yang ada tunduk di bawah kakimu, segala dosa dan gagalku ditebus dengan darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mendengar setiap hati yang berbicara kepada Tuhan.
Tuhan melihat setiap hati yang memohon. Tuhan ingin mendengar dari kita semua bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena, tetapi kita mengasihi Tuhan walaupun. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Teruslah ya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Teruslah ya Tuhan memotivasi diri kami. Teruslah ya Tuhan menyatukan kami di dalam iman untuk bergerak bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami yakin kekuatan Tuhan ada bersama kami semua. Dan kami percaya tangan-Mu Engkau ulurkan atas kami satu persatu. Tuhan menjamah setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap hati yang dibuka untuk Tuhan Yesus dijamah oleh Tuhan, dialiri dengan kuasa ilahi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut kuasa ilahi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang kembali dalam hidup ibadah mereka yang sesungguhnya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga menjadi bagian setiap umat-Mu. Berkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perluaslah daerah dan pengaruh mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati mereka, jauhkan mereka dari semua malapetaka dan penyakit, supaya mereka dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kami percaya setiap persembahan yang dibuat oleh anak-anak-Mu, baik persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan janji iman, diberkati oleh Tuhan dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai minggu yang akan datang.